Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Kimiko 96. Jadi tadi ada teman-teman yang request ya tentang skill set untuk uppercut. Makasih ya buat requestannya. Nah ini aku lagi mau ceritain tentang 4 macam skill set juga plus satu spesial teman-teman. Seperti yang kita tahu, skill set itu ada 4. Ada counter, warnanya hijau, stamina warnanya biru, stun warnanya ungu, sama lucky warnanya oranye. Serta yang spesial itu warnanya kuning. Kira-kira cocok nggak sih buat uppercut? Kita ke counter dulu. Sebenarnya teman-teman, kalau untuk uppercut ya dari keempat stance ini itu teman-teman lebih suka yang mana aja menurut saya, karena pemilihan skill set itu sangat subjektif ya teman-teman. Cuman di sini aku kasih gambaran ke teman-teman aja, disesuaikan dengan style atau gaya mainnya teman-teman di Boxing Star. Semua uppercut bisa masuk ke skill set kalau menurut saya ya. Yuk lanjut. Pertama yang counter. Nah counter dari namanya itu artinya pukulan balik ya, atau serangan balik. Nah ini kalau teman-teman lihat di antara 4 ini juga sama semua patternnya ya. Yang berbeda itu di bagian belakangnya. Bagian belakang ada tulisan complete evasion. Artinya ketika kita mau menghindar gitu, nanti biasanya dia akan menghindari pukulan lawan ya. Jadi ketika kita misal pukulannya ke kiri, menghindarnya ke kanan, nanti otomatis kalau kita dengan skill ini complete evasion, kita otomatis bisa menghindar teman-teman, tapi hanya 1% ya kemungkinannya, jadi gak gitu banyak. Nah untuk yang stun ya, stun juga sama, tapi bedanya kalau stun ini dia lebih aktifnya itu ketika kita sedang posisinya bertahan ya, maintaining guard. Jadi benar-benar kita bertahan gitu. Kalau yang counter itu dia pas kita menghindar, misal pukulan kiri kita menghindar ke kanan, tapi karena ada skill ini, skill counter, pukulan yang tadi musuh yang ke kiri itu kita juga bisa hindari juga otomatis teman-teman. Nah kalau untuk stun itu untuk mengaktifkan evasionnya atau menghindarnya kita perlu guard ya. Nanti kalau kita setelah guard, nanti otomatis dia nge-evade sendiri. Untuk yang lucky ini sama juga, semua tentang evasion. Nah ketika kita punya mega punch yang kayak pretender itu kan ya, dengan timing yang tepat, nanti teman-teman juga bisa menghindarinya mau susah apapun dengan mengklik kanan kiri secara bersamaan ya. Tapi kelemahannya itu kita boros stamina teman-teman kalau pakai lucky ini gitu sih. Yang untuk counter, stun sama lucky itu perbedaannya. Kalau lucky ini dia bisa membuat, artinya dia udah pasti kejamin bisa berhasil menghindar, tapi efeknya ke stamina kita jadi rendah. Kita mukul, kita melakukan serangan balik juga jadi nggak sekuat evasion lainnya itu. Terakhir untuk stamina. Untuk stamina sendiri teman-teman ini yang berbeda. Emergency recovery itu ketika kita stamina nya 15% ya, di sini nanti stamina kita akan
pulihkan secara sendirinya sebanyak 70%. Ya, jadi 85%. Itu bisa sangat memperbaiki pukulan-pukulan kita, teman-teman. Jadi pukulannya lebih bertenaga ya, otomatis kalau staminanya lebih tinggi kan pukulannya lebih bertenaga. Nah, bagi kamu yang suka dengan pukulan combo ya, combo mukul-mukul terus atau spam lah istilah gamenya ya, spam dalam tanda petik loh, spam tapi yang lebih cerdas. Nah, itu kalian bisa pakai stamina. Karena apa? Karena dia benar-benar bisa merecovery meskipun hanya satu kali, tapi bisa bantu kalian untuk menghabiskan musuh atau menghabiskan lawan, mengalahkan lawan secara cepat. Stamina. Jadi khusus untuk kamu yang mainnya agresif, itu stamina. Kalau counter, ini buat teman-teman yang suka berhati-hati kayak mainnya. Artinya kalian nunggu si musuhnya mukul dulu, baru kalian pukul tuh musuhnya. Nah, tapi di sini memang besar damage-nya tuh ketika kita counter ya teman-teman. Jadi kalau pukulan biasa itu nggak ngaruh kalau counter tuh. Jadi kalau kita counter baru damage-nya semakin besar. Ini pas banget buat teman-teman yang tipenya hati-hati bermainnya ya. Counter pas banget, tapi damage-nya nggak gitu bagus, nggak sebagus stamina ya teman-teman. Nah, kalau stamina kan memang buk terus ya. Nah, ini kalau untuk stun ini cocok banget buat teman-teman yang suka defense. Jadi kalau teman-teman yang defensif, yang suka guarding, cocok pakai skill set ini yang warna ungu. Kenapa? Selain kamu bisa nge-parry, selain bisa kamu nge-guard gitu, nanti dengan sendirinya kamu akan meng-evade, menghindar dari pukulan lawan gitu. Jadi setelah di-evade kan pasti peluang kamu untuk melontarkan serangan balik kan juga semakin besar ya. Jadi itu gunanya yang stun, cocok buat tipe-tipe yang defensif kalau main. Tapi ya itu nanti kalian kalau ketemu musuh atau lawan yang gunain uppercut, wah udah babak belur teman-teman ya kalau pakai stun. Karena kan kalau uppercut udah pasti dia mendobrak pertahanan lawan ya. Nah, terakhir untuk Lucky ini bisa dibilang timing is everything ya. Jadi teman-teman yang sudah ahli, sudah mahir, kalian bisa menggunakan double evasion. Kenapa? Karena kalian sudah bisa menguasai stamina karakter kamu sendiri ya, meregulasinya bagaimana caranya. Kemudian kamu juga sudah bisa mengatur ritme dari tiap-tiap mega punch yang musuh kamu lakuin. Ini yang Lucky itu sebenarnya untuk yang expert teman-teman, kalau menurutku ya. Karena expert kan yang sudah ahli-ahli kan sudah sering main banget tuh, sudah sering latihan. Jadi timingnya dia bisa pas dan bisa mengontrol staminanya yang dia punyai. Jadi nggak kebablasan gitu. Jadi begitu gambarannya. Kalau mau strategis banget yang Lucky, kalian kalau yang punya strategi yang benar-benar wow gitu, itu pakai yang Lucky. Itu sih teman-teman dari 4 skill set ini ya. Kalau saya sih jujur sekarang lebih suka stamina teman-teman, karena saya modelnya suka yang spam ya. Suka cepet, maksudnya kalau ada match pengen cepat-cepat selesai gitu. Tapi ya memang cepat-cepat selesai dengan catatan saya juga harus hati-hati dengan mega punch yang dilancarkan oleh lawan. Nah, untuk yang spesial ini teman-teman, aku di sini equip spesial yang kuning semua. Bukan karena aku merekomendasi ini satu-satunya yang bagus ya teman-teman, karena jujur aku malas untuk gonta-ganti.
Aku gonta-ganti skill set tuh males banget teman-teman. Jadi kalau misalnya knockout kan, knockout tuh pasti ada salah satu dari ketiga skill set kuning ini yang bisa memberikan nilai tambah. Jadi aku equip aja tiga-tiganya langsung supaya nanti kalau ganti season per minggu nggak terlalu sering gitu. Jadinya aku nggak ganti-ganti terus. Nah, mungkin untuk pertimbangan teman-teman, ini aku jelasin yang bagian bawah ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama dulu. Yang ini itu kalian kalau yang punya Mega Punch ya. Misalnya kalian punya Pretender. Pretender kan dia memang lebih ke arah critical damage ya. Itu kalian bisa pakai ini dulu. Jadi kalian pukul-pukul lawan dulu pakai jab, hook sama uppercut. Puas-puasin dulu nih. Nanti pasti hyper gawk ya istilahnya, si biru-birunya itu hampir habis, kalian baru aktifin. Ya jadi kalian tuh punya waktu tambahan untuk memberikan damage ke lawan gitu sebelum Mega Punch tuh. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka damage-nya besar-besar. Nah, lalu untuk yang kedua, boss balance reduction. Ini itu yang paling bagus. Ini yang first strike teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan critical damage probability. Jadi probabilitas kritikalnya itu besar. First strike. Jadi ini kalau misalnya boxing mah in fighting ya teman-teman. Jadi ketika mereka sedang adu tinju di dalam, maksudnya dalam in fighting tuh dia deket-deketan jaraknya, itu dia kritikalnya lebih besar. Dan ini banyak yang suka teman-teman. Kalian boleh pakai yang first strike ini. Ya ini recommended sih, karena kan boxing star tuh sebenarnya critical, speed sama refleks sih teman-teman menurutku ya. Lalu untuk yang selanjutnya yang nomor 3 ini ada perfect guard. Nah ini perfect guard itu sama guard counter, dia lebih ke arah defense ya, guarding. Jadi kalau kalian punya stun ya, stance-nya stun yang warna ungu, itu cocok banget dikombinasiin sama ini. Kenapa? Karena dia tipenya tuh guard gitu, defense. Nah ketika kamu guard terus lawan mukul, kamu mau counter ya, kalian nanti bisa mendapatkan tambahan damage 2%. Ya jadi ini tuh cocok buat stun sama counter teman-teman ya. Dua ini nih, perfect guard sama guard counter. Lalu lanjut, kalau yang nomor terakhir nomor 4 ini switch push sama reduce clean stamina ya. Bagi teman-teman yang suka kena stun atau nggak ada di protektifnya tuh, nggak ada kayak semacam pelindung stat tambahan untuk melindungi diri dari stun ya. Biasanya kalau cleanse kan muncul tombol cleanse kalau kalian udah pusing tuh, kena pukulan banyak kan, kena stun, pusing. Nah itu cleanse kan pasti sama lawan, itu cocok banget. Kenapa? Karena semakin kamu sering cleanse ya, semakin kamu bisa mengurangi stamina lawan. Stamina lawannya berkurang 5%. Sedangkan untuk yang switch push yang ini teman-teman, jadi ketika tag mode ya teman-teman bisa menggunakan switch push ini. Switch push ini sebenarnya bagus teman-teman untuk meraih skor yang tinggi ya. Kan biasanya kalau tag mode kan itu peringkat-peringkatan. Terus yang biasa-biasa ini biasanya jab, hook, upper ya, mereka akan aktif kalau di beberapa pukulan tertentu aja. Kalau jab ya aktifnya ini living interruption, shock yang ini, dan upper yang ini
gitu sih. Jadi lebih ke arah kemampuannya masing-masing. Kalau block break ya dia bisa mukul lebih cepat. Ini sebenarnya kalian yang mau uppercut juga boleh pakai block break, ini bagus banget sih teman-teman. Block break 2, block break 1 recommended kalau kalian main upper ya. Jadi block break ini kesimpulannya nih, kalau mau pakai upper kalian pilih salah satu ya. Ini bisa stamina, stun, lucky counter bisa, tapi kalian juga harus equip sama spesialnya upper yang block break ini ya teman-teman. Terus first strike yang ini, sama satu lagi berserker boost fatal wound yang ini teman-teman ya. Kalau bisa udah aktif juga nih yang berserker boost itu, kalian bisa damage-nya besar dan pokoknya oke banget sih menurutku ya gitu. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak? Memang ini lebih lama sih penjelasan skill set seperti ini, tapi saya sudah sesuaikan dengan permintaan teman-teman yang uppercut. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa, silakan tuliskan aja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kalau misalnya mau dibuatin video lagi juga nggak apa-apa ya. Jadi sekian dulu teman-teman, terima kasih nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.